Setiap problem yang menimpa kehidupan kita, semuanya menimpa pada Rasul. Kalau kita kaya, Nabi Sulaiman kaya, tahajud, segalanya punya. Lah timbang kita punya mobil atu, itu juga bunyi klaksonnya kredit, kredit. Lalu kita kagak tahajud, kalah sama Nabi Sulaiman. Apa yang mau dibanggakan? Kita sakit ada Nabi Ayub, kita karyawan ada Nabi Yusuf, tapi tidak ninggalin ibadah sama Allah. Inilah makna iman kepada Rasul, bahwa Allah mengutus hamba-hambanya untuk dijadikan sampel kepatuhan kepada Allah. Maka mematuhi Rasul sama dengan patuh kepada Allah. Man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. An Umar aidan radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan pula ia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada di antara waktu adapun kita para sahabat, yaitu duduk-duduk di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada satu hari, idh tala alaina rajulun, tiba-tiba muncul nongol atas kita oleh sosok laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, yang tidak terlihat atas laki-laki itu oleh bekas perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengenal akan laki-laki itu daripada kita para sahabat oleh seorang pun. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai duduk laki-laki itu menghadap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka ia menyandarkan akan dua lututnya kepada dua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan ia meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Wa qala, dan ia berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan olehmu kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu bahwa kau bersaksi akan bahwasanya yaitu tiada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimas salata, kamu mendirikan akan salat. Wa tu'tiyaz zakata, kamu membayar akan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kamu berhaji ke Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu menuju Baitullah akan jalannya. Qala, berkata laki-laki itu, sodaqta, benar engkau. Qala, berkata Umar, fa'ajibna lahu, maka terheran-heran oleh kami bagi laki-laki itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, ia bertanya pada Nabi dan ia membenarkan Nabi.
Qala berkata laki-laki itu, fa akhbirni anil iman, beritakan olehmu akan daku tentang iman. Qala Nabi menjawab, an tu'mina billah, hendaknya kamu percaya kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat Allah, wa kutubihi dan kitab Allah, wa rusulihi dan utusan Allah, wal yaumil akhir dan hari kemudian, wa tu'mina bil qadar, kamu percaya dengan takdir, khairihi sebaik-baik takdir, wa syarrihi dan seburuk-buruknya. Qala berkata laki-laki itu, sadaqta, benar engkau wahai Nabi Muhammad. Al hadis bitulihi, sempurnakan hadis ini, panjang sekali isinya. Jadi segini aja. Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membedah hadis nomor 2 daripada 42 hadis yang ada dalam kitab Arba'in ini. Tinggal 40 lagi. Oh bukan tinggal, masih banyak. Masih banyak, kebanyakan. Dan malam hari ini kita memasuki pembahasan rukun iman kepada Rasul. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang berupa laki-laki kala itu, apa itu iman gitu. Maka Nabi menjawab, rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, ketiga percaya kepada kitab Allah, keempat percaya kepada Rasul Allah, kelima percaya kepada hari kemudian, dan 6 percaya kepada takdir. Malam hari ini kita akan membahas makna beriman kepada Rasul Allah. Saudara, ada Rasul, ada Nabi. Apa itu Nabi? Apa itu Rasul? Nabi ini mustaq dari naba, yang artinya berita. Maka Nabi artinya orang yang memberitakan dari Allah. Apa itu Nabi? Nabi itu insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bi syar'in walam yu'mar bi tablighihi, fa in umira bi tablighihi farasulun aidan. Yang namanya Nabi adalah seorang manusia, bukan malaikat, bukan jin, berjenis kelamin laki-laki manusianya. Ketiga, merdeka, bukan hamba sahaya. Keempat, yang namanya Nabi diberikan wahyu oleh Allah tentang syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sehingga Nabi sifat pokoknya 3: siddiq, amanah, dan fatanah. Bila sang Nabi itu diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan ajaran-ajaran Allah, perintah dan larangan Allah kepada hamba-hamba Allah terkait dengan wahyu syara, maka namanya Rasul. Jadi Rasul itu sifatnya ada tabligh,
Bedanya Nabi dan Rasul pada urusan kalau tidak tabligh namanya Nabi. Tapi kalau tabligh menyampaikan misi risalah namanya Rasul. Jadi setiap Rasul pasti Nabi, namun tidak semua Nabi Rasul. Manusia yang paling tinggi bila dia berpangkat soleh, kaum solehin, itu manusia tinggi kalau soleh di mata Allah. Kesolehan itu berbeda-beda, maka yang tinggi namanya wali. Wali itu pasti orang soleh. Wali ini dipilih oleh Allah. Yang paling tinggi namanya Nabi. Kalau bedanya wali dengan Nabi, kalau wali bisa diwirid orang biar jadi wali. Kalau Nabi enggak bisa. Pangkat hak prerogatif Allah. Dari Nabi ini masih disaring karena berbicara ibadahnya. Yang paling tinggi Rasul. Maka Rasul itu adalah tentu manusia yang soleh, yang alim, wali, Nabi. Jadi ini pilihan. Jadi kalau ada orang soleh, pastikan dapat pengajaran dari Nabi, dari Rasul. Kalau ada orang jadi wali, berarti dapat pengajaran dari Rasul. Tabligh. Tanpa tabligh tidak bisa. Karena itu saudara sekalian, ini rukun iman keempat, iman kepada Rasul ini. 4 ini bukan ranking. Cara penyebutan, penyusunan turunnya wahyu kepada kita. Jangan sampai kita punya pikiran nomor 2 malaikat, nomor 4 Rasul. Berarti antara malaikat dan Rasul tinggian malaikat. Enggak, bukan itu. Tinggian Rasul. Tapi kenapa nomor 4? Ini urutan dari Allah kepada kita. Jadi Allah itu nurunin wahyu, prosesnya melalui dari malaikat ini ngebawa kitab. Makanya kitab nomor 3. Kitab ini diberikan kepada Rasul nomor 4. Ini urutannya begitu. Rasul disampaikan kepada kita. Ini bukan ngomongin derajat kedekatan dengan Allah. Antara malaikat dan Rasul tinggian Rasul. Penyebutan malaikat nomor 2 bin nisbah urutan. Makanya kitab nomor 3. Padahal nggak ada akalnya. Begitu saudara. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa manusia adalah makhluk yang mulia di mata Allah. Menjadi khalifatullah fil ardi, itulah kita, pengelola, wakil Allah di muka bumi. Dan kita diberikan akal oleh Allah. Dari sini kita dibebani oleh Allah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Di sana ada ganjaran, di sana ada siksaan dari perbuatan yang dilakukan oleh kita bangsa manusia. Kalau perbuatannya baik, maka balasannya baik. Kalau perbuatannya buruk, maka balasannya buruk. Maka manusia ini
supaya derap langkahnya tidak mengikuti akal, maka butuhlah kita ama Rasul, supaya akal ini tunduk kepada syariat, bukan syariat tunduk kepada akal. Jadi agama ini datang berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan akal. Wahyu yang dibawa oleh malaikat dan disampaikan kepada Rasul. Maka agama ini datang berdasarkan wahyu, bukan semena-mena akal. Bukan. Itu agama. Maka apa butuhnya kita kepada Rasul? Amat sangat banyak. Mengapa kudu ada Rasul buat kita? Mengapa Allah kudu ngangkat Rasul untuk kita? Pertama, untuk menunjukkan tentang pencipta, bahwa alam ini semesta ada Tuhan yang mencipta, ada Tuhan yang mengatur, namanya Allah. Akal tidak nyampe kepada nama. Enggak bisa akal ngomongin nama. Ada perempuan hidungnya mancung, kulitnya putih, kita bakal bilang tuh perempuan namanya enggak tahu. Kalau nama kudu ada yang bilangin. Kita akan tahu bahwa alam semesta ini indah, cantik, betapa langit tanpa tiang, indah. Pasti yang nyiptain luar biasa. Siapa namanya? Enggak tahu. Akal, kudu ada yang bilangin. Nama Tuhan itu Allah. Maka asyhadu alla ilaha illallah, dibilangin. Maka saudara, kita butuh kepada Rasul untuk memberikan bimbingan hidayah siapa Tuhan kita. Kita butuh. Kedua, kita butuh kepada Rasul berbicara tentang yang gaib dari kita, tentang kubur, tentang akhirat, tentang surga. Ini di luar nalar. Maka Rasul itu dibutuhkan oleh kita. Kita ini butuh Rasul untuk tahu apa undang-undang Allah bagi orang yang enggak sholat, apa undang-undang Allah keuntungannya bagi yang sholat. Akal nggak bisa. Akal ini kalau ngomongin halal sama haram nggak nyampe. Akal bisa nyampe enak sama nggak enak. Ini daging ini enak nggak? Enak. Halal. Akal nggak bisa. Untuk mutusin halal, kudu ada yang ngebilangin. Ini halal, ini haram. Kudu ada yang bilangin. Itu yang bilangin tuh wakil tuh Tuhan. Itu yang bilangin. Karena akal nggak bisa. Nggak bisa. Kudu ada yang bilang. Maka kita butuh ama Rasul. Mana bagi butuhnya kita ama Rasul ini, saudara, sebagai penghibur luka dan lara pada kita. Manakala kita mendapat cobaan hidup, kita bakal ngukur. Kita masih ringan, enggak kayak Rasul. Nabi Ibrahim kudu dibakar, Nabi Nuh sampai naik perahu kudu bikin dulu, Nabi Musa dibuang, diusir, Nabi dilemparin batu. Kita enggak lah.
Maka cobaan itu ringan. Rasulullah 3 hari nggak makan, nyari duit susah. Kita biar kata corona masih makan, pensiunan masih makan juga. 3 kali sehari, itu juga belum kepala kakap Geraha Raya, sayur asem Pondok Karya, Jimasa, sayur asem Joglo, belum juga. Itu begitu, saudara. Maka untuk menuju sebuah kebahagiaan nggak bisa, kudu ada yang bilangin. Bahasa Indonesia aja kan sehari-hari kita ngomong bahasa Indonesia. Perlu ada guru. Ada guru bahasa Indonesia. Sampai ujian bahasa Indonesia. Ujian enggak? Ujian bahasa Indonesia. Padahal sehari-hari kita ngomong. Karena cara ngomong, cara titik koma enggak gampang. Jadi supaya sempurna kalimat itu kudu belajar titik koma kata demi kata. Begitu juga cara belajar kalimat hidup, kudu belajar tentang titik koma kehidupan. Kapan koma, kapan titik, kapan tanda seru, kita harus paham hidup ini. Enggak boleh enggak pakai tajwid. Udah jalan semrawut aja, kagak ada tajwid jalanan, nggak ngerti idgham, udah nggak bisa begitu. Kudu arti, ada peraturan. Maka Nabi itu kita kudu butuh ama Nabi. Maka saudara, karena Rasul ini wakil Tuhan, maka ada ciri-cirinya 4. Rasul itu siddiq, tidak bohong seumur-umur, dari kecil sampai meninggal dunia, meskipun dalam keadaan canda, Rasul enggak bohong. 2. Rasul itu amanah, tidak pernah ngerjain dosa. Jangankan dosa yang makruh pun tidak. Perbuatan Rasul kisaran kalau enggak wajib sunnah. Itu Rasul. Enggak ada Rasul yang berbuat dosa, kagak ada. 3. Rasul tabligh. Mau pahit, mau manis, apa yang Tuhan suruh untuk sampaikan, seluruhnya disampaikan. Keempat, Rasul itu cerdas, cerdik pandai, dan bijaksana. Karena Rasul ini wakil Tuhan untuk kita membimbing, menuntun, mengarahkan kita. Maka Rasul ini jujur supaya kita bisa ikut. Kalau bohong sulit ikut. Amanah, cerdas, nggak mungkin Tuhan mengutus yang bodoh, nggak mungkin. Begitu. Rasul, apa ini hukum ini? Gua juga gak ngerti. Rasul hukum ini apa? Gua juga ngerti. Kalau yang jawabnya au begini, kita mau ikut nggak? Udah kagak. Rasul tuh kudu tahu. Maka cerdas Rasul. Tapi harus paham, Rasul makan nggak? Loh, manusia. Kalau nggak makan, lapar. Kalau nggak minum, haus. Rasul demen perempuan nggak? Iya, manusia. Begitu. Tuh, padahal udah ngimamin di masjid, tapi sama perempuan demen. Mau ngimamin mau kagak.
Sama perempuan mah demen. Emang itu naluri. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Begitu. Itu namanya naluri manusia. Boro manusia yang punya akal, yang agak punya akal. Saya belum pernah lihat ada ayam jago miring-miring ngelihat ayam jago, kagak. Ayam jago aja kagak demen sama ayam jago. Demennya apa? Sama babon. Ayam jago. Lah, bila ada manusia ayam jago demen sama ayam jago, miring. Kalah sama ayam. Bener enggak? Begitu. Ayam aja kagak ada itu ayam jago demen ayam jago. Mau adu batangan. Jangan dicatat batangan apa. Begitu. Mau kemana? Itu miring. Kalau manusia, kalau ada satu negeri memberikan peraturan undang-undang untuk boleh tuh ayam jago demen ayam jago, itu yang membuat peraturan miring. Begitu. Nggak ada. Ayam aja agak demen sama ayam jago. Demennya sama ayam babon. Itu ayam. Naluri. Masa kita orang laki demen sama laki? Miring. Begitu. Bener nggak? Ini nggak waras. Kudu dibawa ke grogol. Begitu. Maka ndak bisa, akal sehat sulit untuk menerima, sulit. Begitu. Tapi ini hak asasi, bukan hak asasi, ini ada saraf yang nyangkut. Bukan hak asasi. Hak asasi manusia akan dihargai bila si manusia itu mengerti hak Tuhan. Gitu. Bila hak Tuhan dilanggar, maka hak asasi manusianya tidak ada. Begitu. Jangan sampai manusia kalah sama ayam. Ayam aja demennya ayam jago. Ayam jago tuh, ayam laki artinya. Demennya sama ayam laki sama ayam perempuan. Ayam. Kan kita beda sama ayam. Jadi laki demen sama laki, miring. Begitu saudara. Ini jangan sampai ngangguk-ngangguk nggak ngerti ini. Rasul untuk apa diutus di tengah-tengah kita? Untuk memanusiakan manusia supaya duduk pada derajat manusia. Rasul tuh supaya kita manusia nih benar-benar manusia. Bahasa Pak Harto, manusia seutuhnya, membangun manusia seutuhnya. Apa itu? Misi Rasul memanusiakan dirinya sebagai manusia supaya duduk pada derajat manusia. Begitu. Cakep juga, kan udah ditulis di belakang truk tuh, enak zamanku toh, begitu. Ada tulisannya. Maka kita pernah tanya sama orang tuh, itu enakan zaman sekarang, enakan zaman Pak Harto? Dia jawab, enakan zaman Pak Harto. Emang apa? Waktu itu bini gue masih muda. Begitu. Oh begitu. Sekarang nenek-nenek. Oh. Udah peot ya, udah peot ya Allah. Peot itu apa ya? Maka Rasul itu diutus oleh Allah di tengah-tengah kita supaya menjadi qudwah, supaya menjadi uswah, menjadi teladan. Kalau mau nyontoh bernegara, contoh bagaimana bernegara Rasul. Kalau mau nyontoh berumah tangga, contoh berumah tangga Rasul. Kalau contoh dagang, bisnis, bagaimana bisnisnya Rasul. Contoh mendidik anak, bagaimana Rasul mendidik anak. Contoh berkeluarga, Rasul juga berkeluarga. Semuanya ada.
Maka hajat kita kepada Rasul untuk menjadi teladan dan idola kita. Kenapa orang mengidolakan si fulan, si fulan, si fulan? Karena dia tidak mengerti Rasul. Kita ini butuh idola Rasul. Karena manusia itu butuh sampel, butuh contoh supaya gampang. Kalau kita nyontoh malaikat nggak bisa. Malaikat nggak doyan perempuan. Lah kita kagak nikah. Lah mau ngapain? Golok punya tiap hari dicuci dipakai kagak. Kan miring ya kan? Punya golok. Ya Allah. Begitu. Golok dicuci mulu. Iya nggak dipakai. Makan nikah nggak apa-apa. Malaikat nggak doyan ongol-ongol, kita doyan. Nyontohnya susah. Kita menyontoh binatang nggak ada akalnya dia. Maka contoh yang ada keseimbangan akal dan nafsu, itulah manusia yang jadi Rasul Allah. Maka hajat kita kepada Rasul karena kita butuh kepada qudwah, butuh kepada uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Setiap problem yang menimpa kehidupan kita, semuanya menimpa pada Rasul. Kita miskin, ada Rasul miskin. Nabi Isa rumah nggak punya, baju nempel di badan, maka gelarnya Isa al-Masih. Tapi biar kata miskin, ngontrak nggak kuat, tapi Nabi Isa ibadah. Kalau kita biar kata miskin, kontrakan punya. Begitu, biar kata miskin, bini punya. Kadang miskin bininya dua lagi. Ya Allah, itu bukan miskin yang kayak begitu. Ya Allah. Anak punya, Nabi Isa anak nggak punya, bini nggak punya, rumah nggak punya, ibadah. Masa kita nggak ibadah? Kalau kita kaya, Nabi Sulaiman kaya, tahajud, segalanya punya. Lah timbang kita punya mobil atu, itu juga bunyi klaksonnya kredit, kredit. Lalu kita kagak tahajud, kalah sama Nabi Sulaiman. Apa yang mau dibanggakan? Nggak ada. Kita sakit ada Nabi Ayub, kita karyawan ada Nabi Yusuf. Semuanya ada, sampel. Tapi tidak ninggalin ibadah sama Allah. Ini Rasul. Maka kita butuh kepada Rasul. Inilah makna iman kepada Rasul, bahwa Allah mengutus hamba-hambanya untuk dijadikan sampel kepatuhan kepada Allah. Maka mematuhi Rasul sama dengan patuh kepada Allah. Man yuti'ir rasulah faqad ata'allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Anda patuhi Allah, patuhi Rasul. Patuh sama Rasul sama dengan patuh sama Allah, karena Rasul ini orang yang paling patuhnya sama Allah. Itu Rasul. Rasul ibadah, ibadahnya maksimal, witir 11 tiap malam. Itu Rasul. Padahal udah pasti masuk surga. Lah kita masuk surga aja belum tentu. Ibadah males-malesan, mau nyontoh siapa? Begitu. Mana umur kita udah jauh lagi. Udah 60, udah sore ya 60 mah. Udah sore. Mananya perjalanannya udah mau nyampe garis finish. Kalau udah 60. Lah kalau kita kagak mau ibadah, mau kemana? Begitu. Mau kemana? Kita harus ibadah, mencontoh Rasul. Maka Rasul itu memberi kabar gembira dengan surga, tidak ada maksa.
La ikraha fid din. Nggak ada yang dipaksa Rasul. Hanya bilangin doang, Anda patuh sama Allah, balasannya ini. Anda nggak patuh, hukumannya ini. Bilangin doang. Itu Rasul. Urusan patuh dan tidak terserah kita, karena kita dikasih akal. Maka akal ini kudu tunduk sama wahyu. Kalau enggak, bahaya. Begitu. Supaya kita paham betapa kita butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul itu, saudara, karena salah satu sifatnya adalah siddiq, dibekali mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah perkara yang luar biasa, di luar nalar logika, yang munculnya dari seorang Rasul sesudah menjadi Rasul. Namanya jadi mukjizat itu perkara luar biasa yang keluarnya dari seorang Rasul sesudah jadi Rasul. Kalau sebelum jadi Rasul namanya irhas. Kayak Nabi masih kecilnya, atau waktu dagang ditutupi awan, irhas. Api yang disembah oleh Raja Persia mati waktu Nabi lahir, irhas. Irhas itu ciri-ciri keajaiban, ciri-ciri ini orang bakalan jadi Rasul gitu. Namanya irhas. Tuh begitu. Tapi kalau dari seorang wali, perkara luar biasa, namanya karomah. Kalau dari orang soleh biasa, namanya ma'unah. Perkara luar biasa. Namanya ma'un, sama-sama luar biasa, kayak rambut. Jadi kalau rambut itu, kalau di kepala namanya rambut, kalau di atas mata namanya alis, kalau di atas bibir atas namanya kumis. Rambut juga sih. Ini perkara luar biasa ini jatuh dari mana? Itulah nama akan berbeda. Begitu. Mukjizat ya Rasul, wali karomah. Maka wali-wali ada karomahnya banyak. Mengingkari karomatul aulia berujung mengingkari mukjizatul anbiya. Mengingkari keramat-keramat wali itu berujung pada mengingkari mukjizat Nabi. Orang wali dikasih karomah sama Allah banyak. Di Quran itu ada yang tidur 309 tahun nggak berubah badannya. Itu Ashabul Kahfi, namanya karomatul aulia. Perempuan bisa jadi wali, bisa. Nabi nggak ada. Contohnya Siti Maryam. Siti Maryam tuh wali perempuan. Di kamarnya ada makanan yang aneh-aneh, padahal kunci lapis 7 pintunya. Yang megang satu orang, dia kagak narohin. Ada. Lamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini namanya karomatul ulia. Ini Rasul. Maka saudara, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, akhbirni anil iman, ceritakan kepadaku tentang iman. Iman itu apa? Kata Nabi, yang keempat, percaya kepada Rasul utusan Allah. Utusan Allah. Begitu. Bolehkah Allah enggak mengutus Rasul? Kalau ditanya akal, boleh saja. Menyuruh kepada kita semua boleh. Tapi kenapa kalau langsung kepada kita belum tentu kuat?
untuk menerimanya. Maka ada tingkat kelebaran jiwa berbeda-beda. Maka Rasul itu orang cerdas luar biasa, pinternya luar biasa, akhlaknya luar biasa, fisiknya luar. Jadi semua Rasul tuh ganteng, gak ada yang jelek, gak ada. Ganteng. Jadi untuk mencela fisik aja gak ketemu. Kalau kita mau ketemu aja, manakala sempurna kita, maka ketemu kekurangannya. Itu kita. Itu perempuan cakep banget, mancung, kulitnya putih, cuman pendek tuh. Jadi ada cumannya ini. Cuman tuh kekurangan. Pokoknya mesti bakal ketemu kekurangannya. Begitu. Makin dideketin, makin ketemu banyak. Dulu dia waktu masih pacaran udah paling sempurnanya. Pas sudah nikah, ya Allah. Begitu. Bener nggak? Tuh bener katanya. Ya Allah. Itu begitu. Kalau Rasul enggak. Makin didekati, makin kelihatan sempurna. Dicari kekurangan, ditemukan kelebihan. Dicari kerendahan, ditemukan ketinggian. Kalau kita beda. Begitu saudara. Beda. Karena itu ketika Rasulullah SAW ditanya, akhbirni anil iman, beritakan kepada tentang iman, Nabi menjawab, yang keempat, wa rusuli. Ada berapa Rasul itu? Yang muktamad banyak. Menyebutkan angka, ada riwayat angka, hadisnya sahih. Rasul 315, Nabi 124.000. Tapi yang paling cakep, ndak usah menyebut angka. Ketika Al-Quran menyatakan, kullan naqussu alaik, minhum man qasasna alaik, wa minhum man lam naqsus. Di antara Rasul itu ada yang kami ceritakan, ada yang tidak. Pokoknya banyak aja dah. Gitu. Tapi kadang orang kita nggak puas dia omong banyak tuh. Pengennya lempengnya berapa? Susah. Maka Nabi 124.000, dari 124.000 yang jadi Rasul 315, yang diabadikan dalam Al-Quran 25 ini bakal disaring lagi, dapat gelar ulul azmi, sabarnya luar biasa. 5, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi kita Muhammad SAW. Dari 5 ini dipilih yang untuk menjadi raja paling topnya 1, yang gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi, pimpinan para Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka saudara, Nabi kita adalah Nabi paling hebatnya Nabi. Maka Al-Quran puji kita, kuntum khaira ummatin, Anda itu umat terbaik. Kenapa? Karena nabinya Nabi terbaik. Karena nabinya terbaik, maka kita umat terbaik. Kita begitu, umat terbaik. Maka lanjutannya saudara, apa di antara misi besar bagi kita daripada Rasul? Menceritakan hari kemudian. Semua Rasul, dan itu bagian rukun iman yang kelima. Jangan malam ini begitu, gitu. Yang kelima Nasdem, itu partai. Ntar 4 kita masih ngomongin iman kepada Rasul.
iman kepada Rasul. Misi Rasul tuh dua yang ditekankan kepada kita, iman kepada hari kemudian dan iman kepada takdir. Dua ini hidup bahagia. Lalu apa maknanya iman kepada hari kemudian? Kapan itu hari kemudian? Kenapa disebut hari kemudian? Mulanya kapan hari kemudian? Penghabisannya kapan hari kemudian? Apa-apa isinya hari kemudian? Enggak bisa malam ini. Pak Guru Yakub begitu ya. Nanti aja. Dah segini aja. Buat tanya jawab aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Wallahu a'lam. Baik. Pesannya kan kalau zaman sekarang itu kalau udah baca tulis nggak pandai. Gimana Pak? Baik. Jadi ada di antara sifatnya Nabi namanya An-Nabiyil Ummi. Ada sholawat yang harus dibaca Jumat Asar 80 kali. Itu sampai dijelaskan dosa kita diampuni, ukuran dosa 80 tahun. Kalau Jumat Asar baca sholawat itu 80 kali. Habis sholat asarnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini dibaca 80 kali pada asar Jumat, diampunin dosa ukuran dosa 80 tahun. Rontok Jumat Asar. Apa itu An-Nabiyil Ummi? Nabi yang ummi. Ummi dijelaskan oleh ulama semacam Al-Imam As-Sakhawi di dalam kitabnya Al-Qawlul Badi'. Al-Qawlul Badi'. Demikian juga Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Ad-Durrul Mandud, dan banyak ulama. Ummi ini artinya banyak. Salah satu arti ummi bangsa Ummul Qura. Ummi itu Ummul Qura, ibu pertiwi sedunia, negeri terbaik sedunia. Ummi artinya Ummul Qura itu Makkah Mukarramah. Al-Ummi mananya bangsa Ummul Qura, bangsa ibunya negeri sejagat raya. Bumi yang paling topnya sejagat raya namanya bumi Mekah. Sebab kita baca tasbih sekali di Mekah sama dengan 100.000 kali di Maharta. Kita baca kulhu sekali di Mekah sama dengan 100.000 kali di kita punya negeri ini. Kita baca Quran sekali hatam di Mekah sama dengan 100.000 kali hatam. Kita sedekah seperak sama dengan 100.000 perak. Mekah, tanahnya aja termahalnya tanah di dunia, tanah Mekah. Di Mekah itu tanah, apalagi dekat Masjidil Haram, semeter ada yang 900 juta, semeter, semiliar. Punya 2 meter juga lumayan lah. Bener nggak? Kayaknya bisa kebeli rumah dari Maharta deh, ya kan? 2 meter, gitu. Mahal banget. Nggak pernah sepi, nggak ada siang, nggak ada malam, rame, mahal.
Ummi maknanya bangsa Ummul Qura, satu makna. Dua, ummi itu maknanya bangsa ibu, sebab lahir tinggal ibu, bapaknya nggak ada, udah wafat. Alam yajidka yatiman fa'awa, yatim itu ummi. Mana lagi diantara mana ummi? Tidak pandai baca, tidak pandai nulis. Apakah tidak pandai baca, tidak pandai nulis sama dengan bodoh? Tidak. Tidak. Yang bisa baca, bisa nulis sama dengan pintar? Apakah yang bisa baca, bisa nulis itu sama dengan pintar? Hah? Hah? Halo? Yang bisa baca, bisa nulis sama dengan pintarkah? Hah? Tidak juga. Yang bisa baca nulis, kan semuanya bisa baca, bisa nulis ini. Begitu. Kan begitu. Jadi urusan baca, urusan nulis itu urusan sekolah. Urusannya. Seringkali nenek-nenek kita Yasin hafal, kalau suruh baca nggak bisa. Emang juga nggak sekolah Arab, kata orang dulu sekolah Arab bukan madrasah, bener nggak? Sekolah Arab yuk, sekolah Arab. Ada yang sekolah sore nyebutnya, sekolah sore berarti itu sekolah Arab nyebutnya. Nggak ada madrasah, nggak ada sekolah Arab, karena zaman Belanda itu begitu. Maka kampung itu disebut yang begitu, kampung Arab. Begitu, kampung Arab. Ada namanya kampung Arab, kampung, tiap daerah ada. Dirubah lagi oleh Belanda, kauman. Tiap daerah ada kauman. Kauman tuh kampung santri. Jadi di Jawa tuh, mau di Jogja tuh Syekh Ahmad Dahlan tuh, namanya di mana tinggalnya itu? Kauman. Gitu. Jadi kauman tuh itu kampung tuh. Udah itu aja. Kauman. Di semua daerah ada. Mau di Kendal ada kauman. Di mana aja ada kauman. Kalau istilah kita nggak ada itu kauman. Kalau di Jawa ada sampai sekarang kauman. Kalau nggak kauman nyebutnya kampung Arab. Jadi kenapa Nabi tidak pandai baca, tidak pandai menulis? Bukan sama dengan bodoh. Kalau pandai baca berarti di madrasah. Kalau pandai menulis berarti dia di madrasah. Nabi enggak pernah datang ke perpustakaan. Nabi enggak pernah belajar kepada seorang guru. Tapi semua yang diomonginnya tidak meleset. Dari mana? Kalau bukan wahyu. Itu ummi di sana merupakan sebuah kemukjizatan daripada Rasul. Ummi. Justru kalau Rasul tuh pandai baca, wajar aja dia mau pintar. Emang dia mau bisa baca, jangan-jangan dari Google dia bacanya. Begitu. Enggak. Emang Nabi enggak sekolah. Tapi semua yang diomongin, cerita zaman dulu-dulu, tahu semuanya. Bagaimana kisah proses Nabi Musa, bagaimana kisah proses Nabi Yusuf, bagaimana kelahiran Nabi Isa, didongengin. Semuanya gak ada yang meleset. Maka ummi tidak identik bodoh. Saya punya tetangga, belum lama ini meninggal. Kalau ngitung, ya Allah jangan ditanya. Usahanya tenda. Itu kalau yang namanya duit, ini tenda sekian dikali sekian meter, duitnya sekian. Nggak pakai tulis-tulisan, berapa aja dia bisa ngitung, berapa aja. Nggak pakai nunggu sejam-sejam. Tapi nulis kagak bisa, baca kagak bisa, ngitung bisa. Begitu.
Orang buta aja tahu ini 10.000 nih. Orang buta. Kita yang melek nggak tahu tuh kalau merem. Ini 100.000. Orang buta dibagi duit, dia tahu dia. Begitu. Ini kan Allah punya urusan. Maka ummi tidak identik dengan bodoh. Sama halnya bisa nulis, bisa baca, tidak identik dengan pintar. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.